Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Hamidah dengan NIM 1201116439. Di sini saya akan menganalisis tentang resiko pada produksi tahu menggunakan risk assessment. Nah, untuk mengetahui risk assessment sendiri ini, tahap yang pertama itu kita harus mengetahui risk identifikasi, tahap yang kedua itu kita harus melakukan risk analisis, dan tahap yang ketiga itu kita harus mengetahui risk evaluasi. Sebelum kita menentukan risk assessment, tentunya kita harus mengetahui inputannya atau di establishing the context. Menentukan establishing the context sendiri ini, kita tuh tahap pertama tuh harus mengetahui si tujuan proses awalnya, atau tujuan dari si proses pembuatan tahu ini adalah dapat menghasilkan tahu dengan kualitas yang baik, bersih, padat, tidak berbau asam, dan tepat jumlah dan tepat waktu. Nah, setelah kita mengetahui si tujuannya itu, kita mengetahui internal dan eksternal isu, serta internal dan eksternal dari si stakeholder isunya itu apa. Untuk di studi kasus ini, internalnya itu kita ada 5 isu, untuk eksternal itu ada 3 isu, dan untuk stakeholder itu ada 3 isu. Nah, di mana isu-isu ini itu akan digunakan untuk mengetahui si resiko yang terjadi dari proses pembuatan si tahu ini. Nah, setelah mengetahui isu internal dan eksternal, lalu kita menentukan kriteria. Nah, dari yang pertama itu kita menentukan risk kriterianya. Kita buat 3 risk kriteria. Untuk risk kriteria pertama itu kita menentukan kualitinya. Tujuannya itu kita ingin menghasilkan tahu yang bersih, padat, tidak berbau asam, dengan daya tahan selama 5 hari. Nah, untuk yang risk kedua itu kita menentukan risk kriteria yang kuantitinya. Jadi kuantitinya itu dengan tujuan itu menghasilkan tahu dengan jumlah yang tepat, sehingga konsumen tidak kekurangan produk. Dan risk kriteria yang ketiga itu kita menentukan tentang waktunya. Jadi tahu itu dapat diantar ke pelanggan tepat waktu, itu tujuannya. Setelah kita menentukan risk kriteria, lalu kita melakukan level matrik. Level matrik ini dibuat untuk menentukan nanti seberapa sering sih si resiko itu terjadi. Nah, dibuat 3 level. Untuk level pertama itu dikatakan jarang, level kedua itu sering, dan level yang ketiga itu sangat sering. Ini disesuaikan dengan risk kriterianya, ada quality, quantity, dan time-nya. Terus setelah record matriks tersebut, kita menentukan severity matriknya. Kita buat 3 level juga, di mana level pertama itu dikatakan minor, level kedua itu moderate, dan level yang ketiga itu mayor. Ini tuh disesuaikan dengan risk kriteria juga. Untuk quality di mayor itu seperti apa, quantity di minor itu seperti apa, dan time di minor itu seperti apa. Nah, setelah kita mengetahui kriteria, lalu kita masuk ke risk matrix dan informasi. Di risk matrix dan informasi sendiri ini adalah menentukan perhitungannya atau menentukan risk score, risk rating, sama risk band yang akan dilakukan, yang akan digunakan di tahap risk analisis sendiri. Nah, di sini itu dengan formula itu likelihood level dikali dengan severity level. Kita menentukan nih risk score-nya itu mau misalnya total risk score-nya itu 1 sampai 3, maka risk rating-nya itu dikatakan low, dan risk band-nya itu warna hijau atau tidak perlu dilakukan treatment. Terus untuk risk score yang totalnya 4 sampai 6 dikatakan risk rating itu medium, dan risk band-nya itu dengan warna kuning atau perlu dilakukan treatment. Dan dengan total risk yang 9 ini kita risk rating itu menggunakan high atau risk band-nya itu merah, sehingga dilakukan treatment dengan segera. Nah, di risk matrix ini kita itu dapat membuat tabel level dan severity levelnya yang akan digunakan dalam perhitungan si risk assessment di analisis resiko. Nah, setelah kita membuat risk matrix dan informasi ini dan tabel tersebut, kita masuk ke risk assessment. Tahap pertama di risk assessment tersebut ini kita harus melakukan risk identifikasi, di mana tujuan dari risk identifikasi sendiri ini adalah untuk mendata si sumber risiko dan risiko yang dapat mempengaruhi tujuan dari sesuatu prosesnya. Nah, dari mana sih risiko-risiko ini didapat? Ternyata risiko ini itu didapat dari si internal dan eksternal isu yang telah diketahui sebelumnya. Nah, untuk di resiko ini itu total resiko itu ada 4. Nah, untuk resiko pertama ini masuk ke risk kriteria yang tentang si kualitinya. Untuk risiko yang kedua ini masuk ke risk kriteria yang kuantiti, dan risiko yang ketiga sama keempat ini masuk ke kriteria yang waktu. Sehingga dan di risk identifikasi ini dilakukan tentang prosesnya itu seperti apa, terus isu yang negatifnya seperti apa, dan risk event kejadian itu bagaimana, serta impact-nya itu seperti apa nanti. Sehingga setelah melakukan identifikasi, lalu kita melakukan risk analisis. Tujuan risk analisis sendiri ini
kita adalah untuk mengetahui seberapa sering sih si resiko itu terjadi dari 4 resiko tersebut. Terus seberapa berdampaknya dari tiap resiko itu menggunakan risk analysis dengan perhitungan dari risk formula, yaitu perkalian dari likelihood analysis dan severity analysis. Nah, dari sini tuh kita melakukan risk analysis satu persatu. Dari resiko yang pertama itu resiko yang gagal produksi. Nah, resiko gagal produksi ini kan masuk ke dalam kriteria yang quantity, sehingga untuk mengetahui likelihood analysis dan severity analysis dia termasuk ke dalam level berapa, yaitu kita mengetahui di tabel yang telah dibuat sebelumnya. Untuk tabel resiko yang pertama ini kan resiko gagal produksi, maka kita melihat tabelnya itu dalam quality, sehingga si likelihood analysis itu termasuk ke dalam level berapa sih. Ternyata level 3 di dalam tabel yang itu tuh termasuk ke dalam sangat sering. Dan untuk severity analysis itu termasuk dalam level 3, yaitu dikatakan mayor. Nah, sehingga risk formulanya itu dari ini tuh 3 dikali 3 totalnya itu 9. Maka dari total 9 ini dikatakan bahwa resikonya itu berada pada level yang tinggi atau level high, dan risk brand itu dikatakan warna merah, sehingga perlu dilakukan treatment. Nah, setelah mengetahui resiko yang pertama, kita lakukan lagi analisis di resiko yang kedua. Ini sama seperti perhitungan seperti sebelumnya, yaitu mengalihkan formula dari likelihood analysis dan severity analysis. Tetapi di risiko yang kedua ini, yaitu tentang risiko permintaan tiba-tiba meningkat, termasuk ke dalam kriteria yang quantity, sehingga kita harus mengetahui likelihood levelnya itu di quantity-nya. Ternyata untuk likelihood analysis yang resiko yang kedua itu berada pada level yang kedua atau dikatakan sering, dan severity analysis ini berada pada level 1 atau minor, sehingga total hasil perkalian dari likelihood analysis dan severity analysis ini totalnya itu ada 2, sehingga 2 ini dikategorikan ke dalam resiko yang rendah atau level low, dan risikonya itu warna hijau. Nah, untuk yang resiko yang ketiga ini tertunda proses pengiriman, dan resiko yang keempat ini adalah resiko bahan baku datang terlambat. Ini termasuk ke dalam kriteria yang waktu. Jadi untuk mengetahui si likelihood analysis dan severity analysis ini berada pada level berapa itu kita mengetahuinya dari melihat dari tabel yang waktunya. Nah, total dari formula sendiri ini untuk resiko yang kemarin berada pada level yang low dan risk band warna hijau, sehingga tidak perlu dilakukan treatment. Nah, setelah kita melakukan risk analysis, maka kita melakukan tahap yang ketiga itu risk evaluasi. Nah, tujuan risk evaluasi sendiri ini adalah untuk mengevaluasi si resiko dan menentukan tingkatan dari si resikonya. Nah, di sini itu dikelompokkan dari resiko yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini termasuk resiko yang mana di risk evaluasi. Dan ternyata setelah dievaluasi ini, resiko yang paling tertinggi itu ada di resiko yang pertama, yaitu gagal produksi yang diakibatkan oleh mesin pengaduk sering mengalami kerusakan sehingga menghasilkan kualitas tahu yang rendah. Sehingga setelah melakukan risk assessment, ternyata resiko yang berpengaruh terhadap proses pembuatan tahu ini ada pada resiko yang pertama, yaitu dengan level 3, severity 3, risk level 9, risk levelnya itu tinggi dan perlu dilakukan treatment. Nah, tahap selanjutnya ini yaitu melakukan treatment dari si resiko yang pertama ini. Nah, untuk risk treatment sendiri ini dilakukan itu dari resiko yang paling tinggi, sehingga dapat mempengaruhi si proses pembuatan tahu ini, maka dilakukan risk treatment tersebut. Nah, untuk risk treatment sendiri ini ada 3 option. Yang pertama itu kita harus melakukan risk mitigation, terus risk contingency emergency, sama risk contingency proses kontinuitas dan recovery. Tahap pertama itu kita harus merencanakan risk mitigation-nya tuh. Nah, untuk di resiko yang pertama itu kita harus melakukan 3 tahapan, 3 perencanaan. Tahap perencanaan pertama itu kita memberikan pelatihan kepada operator mesin, terus tahap yang kedua itu kita membuat SOP, dan rencana yang kedua itu kita melakukan maintenance secara berkala. Nah, setelah ini kita menentukan juga risiko treatment-nya siapa aja, terus PIC-nya siapa aja, dan waktunya itu kapan aja dalam melakukan perencanaan tersebut. Setelah kita melakukan risk mitigation plan tersebut, kita tahap kedua melakukan risk contingency emergency plan. Kita merencanakan kegiatan yang apabila terjadi emergency di proses di resiko yang pertama. Jadi ada dua kegiatan. Yang pertama itu kita melakukan pengecekan terhadap kondisi mesin dan penggantian mesin atau suku cadang.
Lalu kita juga menentukan risk requirement-nya siapa sama PIC-nya siapa, serta waktunya tuh kapan untuk melakukan pengecekan terhadap mesinnya. Di sini tuh waktunya tuh ketika mesin berhenti akibat rusak saat kegiatan produksi berlangsung. Dan yang tahap terakhir ini kita melakukan risk contingency atau proses continuity dan recovery plans. Nah, di sini itu kita melakukan satu perencanaan, yaitu dengan membeli mesin baru memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih mudah dioperasikan. Terus menentukan risk requirement siapa, yaitu karyawan yang mengoperasikan mesin, dan PSnya itu siapa, owner, sama waktunya itu kapan. Nah, setelah kita melakukan perencanaan buat risk treatment sendiri itu yang bakal dilakukan di proses selanjutnya. Terus kita melakukan risk register. Nah, risk register sendiri itu adalah kesimpulan dari hasil risk treatment dan hasil risk assessment tersebut dimasukkan ke dalam risk register yang akan dilakukan untuk melakukannya. Nah, ternyata untuk resiko yang terjadi itu yaitu resiko yang pertama. Resiko yang pertama ini sangat berpengaruh terhadap si proses pembuatan tahu. Terus kita juga dapat di sini itu dapat dituliskan mitigation itu seperti apa sama contingency seperti apa. Nah, di register itu pokoknya hasil kesimpulan dari risk analysis dan risk assessment dan risk treatment tersebut. Sehingga dengan melakukan risk assessment tersebut itu kita dapat mengetahui resiko mana yang berpengaruh terhadap proses pembuatan tahu tersebut sehingga bisa kita perbaiki. Sekian presentasi dari saya. Sampai jumpa lagi.